Lerai keributan dengan penagih hutang, seorang warga tewas. Pimpinan DPR tindak lanjuti kegaduhan konten TV soal Ponpes. Polisi tangkap pemalek sopir truk yang meresahkan warga. Prabowo bongkar tambang dan sawit ilegal. Ekspor Indonesia disebut naik 7% pada 2025. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Besti. Apa kabar pagi hari ini? Baik, senang sekali hari ini bisa kembali siaran di Menyapa Indonesia Pagi. Cerah sekali ya, sudah biru-biru ya tentang kesucian kalau misalnya kita berbicara soal biru. Masih semangat kan Ari pagi hari ini? Semangat. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Jakarta. Seorang anak berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Polisi telah mengamankan seorang remaja yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah permukiman di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang remaja berusia 16 tahun yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Menurut keterangan pihak kepolisian, penyelidikan saat ini fokus pada penggalian kronologi dan motif di balik tindakan kekerasan tersebut. Polisi juga melakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan pemeriksaan kejiwaan terhadap terduga pelaku. Kasus ini menarik perhatian publik mengingat keduanya masih berusia di bawah umur. Polisi menegaskan proses penanganan dilakukan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus mengawasi aktivitas anak di lingkungan sekitar, serta mendorong pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan kolaborasi antar pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, truk box oleng dan menabrak sebuah tiang listrik. Truk juga menabrak 2 orang lansia, salah satunya meninggal dunia. Di mana? Tahu? Bapak tahu? Ibu tinggal di mana? Ibu jangan ditanya. Sebuah mobil box mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 2 orang lansia menjadi korban, salah satunya diantaranya meninggal dunia. Menurut saksi, kejadian bermula saat sebuah truk box melaju kencang dari arah Tangerang menuju Cengkareng dan tiba-tiba oleng ke bahu jalan dan menghantam keras sebuah tiang listrik yang berada di tepi jalan. Saat kejadian, terdapat 2 orang lansia yang tengah berdiri di depan gang Kampung Bali menjadi korban dari insiden tersebut. 2 orang lansia berjenis kelamin wanita berusia sekitar 60 tahun, satu diantaranya meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Dan Mogot, Jakarta Barat. Korban lainnya mengalami luka di bagian wajah dan terlihat syok berat atas insiden tersebut. Diduga supir truk dalam keadaan sakit, sebab menurut saksi, supir truk yang sempat dimintai keterangan oleh warga terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya. Jadinya jam 07.30, setengah 8. Nah, saya lihat ada seorang ibu berdiri di sini. Nah, pas 2 orang. Nah, ada mobil box, Pak. Mama minggir-minggir, dia kenceng Pak, lari Pak. Nah, 2 ibu itu langsung tunduk Pak. Ada Pak meninggal Pak. Yang di sini Pak jatuh Pak, yang dekat puing Pak. Ibu-ibu? Ibu-ibu Pak, ya Pak. Usianya berapa? Waduh, udah tua juga sih Pak, nggak tahu usianya berapa. Ada sekitar 60 mah, ada 65 Pak. Keadaannya sebenarnya Pak, pasti turunin anak-anak. Bawa ke sini, Pak busa Pak, mulutnya Pak. Mulutnya kebusa? Iya Pak, tuh Pak. Ditanya, agak nyambung Pak. Ditanya nggak nyambung? Iya. Itu apakah keadaan mabuk atau sebenarnya? Ada bilang mabuk, ada bilang epilepsi Pak. Kini pengemudi truk box dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kecelakaan yang menewaskan 1 orang lansia. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk dari Jakarta ke Nusa Kambangan pada Kamis pagi 16 Oktober 2025. Dan salah satu yang dipindahkan adalah aktor Amar Zoni yang terlibat dalam kasus narkoba. 6 orang warga binaan high risk dipindahkan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jakarta ke Kepulauan Nusa Kambangan Cilacap pada Kamis pagi. Pemindahan ini merupakan bagian dari penugasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan yang serius menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba. Seperti warga binaan high risk lainnya, mereka akan ditempatkan di lapas super maksimum dan maksimum security dengan pengawasan ketat oleh petugas lapas Nusa Kambangan. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, media sosial ini diramaikan dengan beredarnya sejumlah video keributan sekelompok penagih utang dengan warga di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan massa yang tak terima akibat ada warga meninggal saat melerai keributan kemudian mengepung para pelaku. Kericuhan terlihat antara sekelompok pemuda yang diduga para penagih hutang dengan warga terjadi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung. Kericuhan diawali dengan cekcok dan meningkat menjadi ketegangan hingga akhirnya terjadi keributan berujung pemukulan terhadap warga. Dalam video lainnya menampilkan para penagih hutang sempat diamankan di kantor desa. Ratusan massa mengepung kantor desa karena tak terima ada warga meninggal saat keributan terjadi, sehingga penagih hutang menjadi sasaran emosi warga sekitar. Polisi hingga Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra pun turun tangan guna meredam situasi massa dengan menggunakan alat pengeras suara. Untuk mencegah amuk massa tidak meluas, para pelaku sekaligus penagih hutang diamankan dan dibawa ke Mako Polres Cimahi dengan kondisi babak belur. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra mengatakan peristiwa terjadi sesaat penagih hutang mendatangi rumah seorang warga karena memiliki tunggakan. Ketika berpapasan dengan warga, penagih hutang dari Bank Emok ini terjadi argumen dan berakhir dengan aksi pemukulan terhadap korban. Di saat terjadi keributan, datang 3 orang warga lain termasuk Yayat untuk melerai. Namun naas Yayat dan dibonceng anggota keluarganya terjatuh dari sepeda motor karena diduga ditendang salah seorang penagih hutang. Setelah kejadian, korban Yayat sempat pulang, namun tak lama kemudian mengeluhkan sakit dada dan kesulitan bernafas hingga akhirnya meninggal dunia. Benar bahwasanya beberapa waktu ke belakang memang terjadi keributan di Desa Wangunjaya di Cikalongwetan, yang mana keributan itu terjadi antara beberapa orang yang menagih hutang daripada milik seseorang. Kemudian juga akhirnya terjadi keributan. Atas keributan tersebut ada salah satu korban yang meninggal, dan korban sampai saat ini masih kami jaga karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan. Tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan. Yang melerai, kalau yang memiliki hutang itu adalah salah satu sebagai korban, tapi ada korban lain karena dia mencoba untuk melerai, tetapi para pelaku yang jumlahnya cukup banyak ini mencoba untuk melukai, memukul, kemudian ada juga yang merusak kendaraan bermotor, dan akhirnya juga pada korban yang meninggal dunia. Ya, nanti kami masih dalami peran masing-masing dan bagaimana kejadiannya. Nanti akan kami mulai secara jelas, tapi kami mendengarkan bahwa kejadian tersebut ada dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Satgas Enforcement. Beragam, karena kalau untuk korban sendiri itu utangnya kurang lebih 55.000, yang kejadian ini sebenarnya bukan hari ini. Kejadian ini adalah berangkat dari hari sebelumnya, 55.000 dan sudah dibayarkan, tetapi ada kejadian yang masih kami dalami lebih lanjut, sehingga kenapa sampai akhirnya para pelaku tiba-tiba langsung memukul suami korban yang juga jadi sebagai korban. Nah, korbannya sekarang ada juga kurang lebih 5 orang. Nanti kami dalami lagi apakah ada korban-korban lain yang terus berlanjut, tapi tentunya pemeriksaan saksi masih kita lakukan terus. Dari keterangan keluarga, korban memang memiliki riwayat penyakit jantung. Pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Namun polisi telah mengamankan 5 orang penagih hutang yang diduga kuat sebagai pelaku keributan dan pemukulan terhadap warga lainnya. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para korban yang merupakan siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Tambun Selatan diduga mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Terlihat para korban yang jongkok di tepi jalan mendapat pukulan dan juga tendangan dari sejumlah siswa lain yang diketahui merupakan kakak kelasnya. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi di lingkungan siswa sekolah favorit. Tak terima anaknya menjadi korban, 6 orang tua siswa melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025. Peristiwa perundungan diketahui terjadi pada tanggal 8 September 2025. Orang tua siswa mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah video kekerasan beredar di grup pesan instan. Usai insiden, para korban juga mengalami tekanan psikologis, enggan masuk sekolah, serta cenderung melampiaskan kemarahan kepada orang tua akibat tekanan emosional. Gak tahu yang sepenuhnya gimana ya, kami dapat info semalam bapaknya Riti menyampaikan kalau anak saya dibully sama kakak kelasnya. Dan saya semalam klarifikasi di sekolahan sampai jam 10 malam sama si pelakunya juga. Pelaku minta maaf dan kami orang tua korban udah terima segitunya aja, mau tindak lebih lanjut gitu. Nah kalau kami sih hanya korban udah cuma melaporkan aja para orang tua. Dan orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu anak ibu itu dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan terjadinya aksi perundungan terhadap sejumlah siswanya. Korban merupakan 6 siswa kelas 8, sementara pelaku adalah 6 siswa kelas 9 atau kakak kelas korban. Peristiwa terjadi di luar area sekolah berjarak kurang dari 1 km dari lokasi belajar mengajar. Karena kejadian terjadi di luar sekolah, pihak sekolah menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Saya selaku humas SMP 1, tadi malam kurang lebih jam 6 ada aduan daripada orang tua murid bahwa anaknya menjadi korban dengan temannya kakak kelas sendiri. Makanya tadi malam kami menemui orang tua murid daripada korban. Seling beberapa jam ya, yaitu orang tua murid dari pelaku akhirnya datang juga. Makanya karena itu di luar KBM, kami mengadakan pertemuan itu antara pelaku dengan korban di pendopo masjid SMP 1. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Polsek Tambun Selatan yang juga menerima laporan telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi. 6 siswa yang diduga sebagai pelaku turut diperiksa oleh penyidik. Kasus ini kini dalam penanganan unit Reskrim Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 11 Oktober 2025. Penyekapan dan penganiayaan tersebut beredar dalam video amatir. Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan
4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan warga dari desa pesisir Alaska dievakuasi setelah topan Halong menerjang kawasan terpencil di barat daya negara bagian tersebut. Banyak rumah hanyut, fasilitas rusak total dan tidak berfungsi. Selama akhir pekan, angin kencang dan gelombang tinggi memukul desa-desa natif Alaska di delta Yukon, Kuskokwim. Sebanyak 24 orang dievakuasi langsung dari rumah mereka oleh penjaga pantai setelah struktur rumah terlepas dan juga terbawa air ke laut. Pejabat setempat melaporkan sebanyak 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menyebutkan pemulihan akan memakan waktu lama di mana musim dingin akan segera tiba, sehingga rumah yang rusak akan semakin tak layak huni. Seorang ahli iklim dari Universitas Alaska, Fairbanks, mengatakan bencana ini dipicu oleh pemanasan laut Pasifik akibat perubahan iklim yang juga meningkatkan intensitas bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari informasi mancanegara, pemirsa, hujan deras yang melanda 5 negara bagian di Meksiko menyebabkan sedikitnya 64 orang tewas dan 65 orang hilang. Otoritas setempat menyatakan kota Poza Rica di negara bagian Veracruz mengalami kerusakan parah setelah sungai Cagones meluap. Inilah video yang menunjukkan jalanan yang terendam dan kerusakan material akibat banjir yang melanda sejak Senin 13 Oktober 2025. Otoritas di negara bagian Veracruz mengimbau warga yang terdampak atau berada di zona risiko untuk segera mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan. Pemerintah negara bagian dari pusat bersama militer serta tim penyelamat melaksanakan operasi gabungan untuk memberikan bantuan darurat dan memulai pembersihan lumpur serta puing-puing di wilayah terdampak. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengunjungi kota Poza Rica pada Minggu 12 Oktober dan meninjau langsung upaya sanitasi bersama dengan Gubernur Veracruz, Horacio Nahli, serta pejabat militer. Sheinbaum juga mengaku skala kerusakan yang luas dan menyatakan bahwa operasi pembersihan dan pemulihan akan diperkuat dengan dukungan Kementerian Pertahanan Nasional, pemerintah negara bagian dan juga otoritas kota. Koordinasi Nasional Perlindungan Sipil melaporkan korban jiwa tersebar di negara bagian Hidalgo, Puebla, Querétaro, dan juga Veracruz. Pemerintah federal menegaskan operasi bantuan untuk semua wilayah terdampak akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamanan super ketat mewarnai pelimpahan berkas perkara dari 3 tersangka penembakan brutal WNA Australia ke Kejari Badung, kawasan Mengwi, Badung. Polisi memborgol kaki dan tangan ketiga pelaku, memakaikan zebo dan juga digiring menggunakan mobil taktis lapis baja yang dikawal puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Setelah melalui proses panjang, penyidik Satreskrim Polres Badung resmi melimpahkan tahap 2, yakni tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Badung, Bali, terkait kasus penembakan brutal yang juga menewaskan Zivan Radmanovic, warga negara Australia, di salah satu villa di kawasan Banjarsedahan Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Tersangka yang juga warga negara Australia, yakni Darci Francesco Jensen, dan juga Tupu Pasa Middlemore, dibawa dengan pengamanan super ketat menggunakan kendaraan taktis atau rantis lapis baja, lengkap dengan pengamanan dari puluhan personil polisi bersenjata lengkap. Begitu keluar dari mobil, rantis ketiga tersangka digiring menuju salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Badung dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna orange, tangan dan kaki terborgol, serta muka tertutup zebo. Kapolres Badung, Bali AKBP Arif Batubara menyatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Sementara pengamanan super ketat dengan penggunaan kendaraan taktis merupakan bagian dari prosedur standar dalam kasus beresiko tinggi yang menyita perhatian publik internasional. Terkait misteri motif penembakan maupun asal senjata api yang digunakan, AKBP Arif Batubara memilih menjawab dengan berhati-hati dan meminta semua bersabar untuk menantikan pengakuan tersangka di pengadilan. Kita dengan Kejaksaan, berkas sudah dinyatakan selesai, jadi kita limpahkan untuk tahap 2 terkait dengan kasus tersebut. Nah, hari ini akan diserah terimakan baik tersangka maupun barang bukti yang ada. Seperti itu. Pak, kendalanya apa sih, Pak? Agak lama nih, Pak. Kendala tidak ada, cuman beberapa kali penelitian baik kita maupun pihak Kejaksaan sehingga berkas itu hari ini
tanggal 14 dinyatakan sudah lengkap seperti itu. Tidak ada kendala. Kenapa harus menggunakan ratis? Nah, karena memang SOP kita seperti itu, karena penanganan khusus, atensi khusus seperti itu. Dan motif atau pengakuan mereka sejauh ini seperti apa? Nah, untuk motif dan pengakuan nanti sama-sama kita dengarkan di pengadilan, Pak. Karena saya juga tidak berani mengucapkan yang belum secara fakta nanti di persidangan. Nanti sidangnya kita informasikan kapan dan di mana. Artinya mereka tidak kooperatif selama pemeriksaan? Kooperatif, pemeriksaan kooperatif. Cuman kan saya juga tidak berani menyampaikan ini secara gamblang karena hasil uji dari pihak pengadilan juga belum ada. Sudah mengakui mendapatkan pistol dari mana karena kooperatif benar? Kalau seperti itu nanti kita sama-sama dengarkan di persidangan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo mengatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun material sehingga diterima pelimpahan tahap 2 tersangka beserta barang buktinya. Untuk menangani perkara ini, Kejaksaan telah menunjuk 8 jaksa yang dinilai mumpuni. Para tersangka akan ditahan di Lapas Kerobokan Badung Bali selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagaimana disampaikan dari penyidik, terhadap ketiga tersangka ditetapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketiga tersangka diduga telah melakukan pembunuhan berencana pada tanggal 14 Juni 2025 lalu yang mengakibatkan WNA Australia, Zivan Radmanovic, meninggal dunia. Zivan Radmanovic tewas di lokasi kejadian dengan 4 luka terbuka berbentuk bulat di bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan pada bagian bokong. Hari ini kita menerima tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Untuk itu kami telah tunjuk jaksa-jaksa, ada 8 orang jaksa yang mumpuni untuk kami bisa menangani perkara ini. Nah, selanjutnya nanti habis ini akan kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita gelar bersama persidangannya. Semua masyarakat tahu kita secara terbuka perkara ini kita tangani secara profesional. Kemudian kami tetap minta dari Pak Kapolres untuk pengamanannya. Jadi kita pastikan untuk penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, sehingga masyarakat percaya bahwa di Bali ini bisa aman. Di pengadilannya dilakukan di PN Denpasar begitu. Untuk penanganan ini dilakukan di mana nantinya, Pak? Kami lakukan penanganan selama 20 hari di Lapas Kerobokan. Pak, nanti ke depannya proses persidangan akan diamankan dengan pengamanan. Siap, kita mohon pengamanan dari Pak Kapolres. Ya mudah-mudahan harapan kita semua aman lah dan lancar, tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan jaminan bahwa Bali ini dalam kondisi aman. Ketiga tersangka juga melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, yang mengalami luka-luka serius akibat terjangan peluru. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Serem sekali ya Arif dan juga pemirsa, kalau kita lihat ini di Bali ataupun Badung Bali ini selalu ada saja kasus kekerasan seperti penembakan. Yang salah satunya adalah pelakunya dari warga negara asing. Mereka ini datang ke Indonesia dan salah satunya adalah ke Bali, pasti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga melakukan kegaduhan, kericuhan, dan tentu saja ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, mungkin dari pihak imigrasinya, tujuan mereka untuk datang ke Indonesia itu untuk apa, seperti itu. Apalagi harus mereka mempunyai senjata tajam seperti itu, apalagi senjata api ya. Ini kan penembakan yang sangat mengkhawatirkan seluruhnya ya. Tidak hanya ada korbannya juga sesama dari orang Australia sendiri, tapi juga mungkin ketika pada proses penembakan ini warga-warga sekitar di sana pasti merasa takut dan juga sangat meresahkan. Benar sekali itu. Dan kalau kita melihat juga ini perlu dijadikan pelajaran juga, terlebih di Indonesia sendiri kan melarang warga sipil menggunakan ataupun memiliki senjata api, dan ini juga harus diselidiki lagi dari mana asal dari senjata api tersebut. Apakah memang itu dibawa dari negara asalnya? Kalaupun dibawa dari negara asalnya, artinya memang dari pihak imigrasi perlu adanya pemeriksaan lebih ketat lagi. Jangan sampai mereka yang datang ke Indonesia kemudian membawa barang-barang berbahaya, terutama tadi adalah senjata api yang itu bisa membahayakan baik untuk warga lokal ataupun sesama warga negara asing. Betul, mudah-mudahan kedepannya dari pada saat proses screening seperti itu ya, ini bisa lebih ditingkatkan kembali, pengawasannya bisa lebih ketat lagi, karena kita juga tidak ingin adanya keributan dan juga kericuhan yang bisa meresahkan masyarakat Indonesia. Benar sekali, Festi dan juga pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membawa paradigma baru dalam pembangunan nasional, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan. Tentunya pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat memberikan penghargaan dalam ajang Mandaya Awards yang digelar Kemenko PM di Jakarta. Pimpinan DPR menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, manajemen salah satu stasiun TV, serta himpunan alumni santri Lirboyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal dalam rangka untuk membahas perihal tayangan pesantren yang tengah menjadi sorotan publik. Masih ngesot untuk mencium tangan, dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Cucun mengatakan kejadian tersebut harus menjadi pelajaran, termasuk menyampaikan pendapat atau produksi khususnya media. Menurutnya, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa saling menghargai, menghormati, serta toleransi. Dan dasar-dasar kita kehidupan berbangsa bernegara, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kemudian juga memahami tentang kebinekaan, ruang-ruang publik yang harus menjadi catatan bagi semua, baik dunia industri TV, industri radio, atau siaran apapun termasuk media sosial. Ini bagian daripada pelajaran yang harus kita ambil, dan batasan-batasan hak-hak termasuk menyampaikan pendapat atau produksi dari satu media itu sudah kita dengarkan tadi, bagaimana code of conduct, kode etik ataupun juga semua sudah dipegang baik oleh semua, bukan hanya Trans 7, semua industri yang teman-teman ini tayangkan pasti memenuhi pada asas-asas yang sudah atau payung hukum yang sudah kita ambil kesepakatan konsensus bersama menjadi berbuah satu regulasi. Untuk itu pada hari ini dari Himasal yang mewakilkan kepada Himasal himpunan santri alumni santri dari Lirboyo dari pusat tadi menyampaikan salam Gus Muhid melalui Ketua Himasal Jabodetabek Pak Kiai Agus Salim dan Himasal dari Jawa Barat Pak Kiai Ubaidillah tadi sudah menyampaikan tuntutan-tuntutan dan aspirasinya. Kami di sini di DPR sudah menerima, dan di sini dihadirkan dari mitra juga, ada dari Komdigi, ada dari KPI, ada juga dari Trans 7, dan sudah kita sama-sama dengarkan. Alhamdulillah hasilnya bagaimana respon yang diambil oleh KPI itu luar biasa, mengambil langkah cepat untuk memberikan jawaban bahwa tidak boleh lagi ada satu kelompok masuk di ruang publik yang bisa menyinggung atau menyakiti kelompok yang lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk menunda ekspor emas terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri masih perlu untuk mengimpor emas, yang berarti kebutuhan domestik sendiri belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Indonesia memiliki potensi produksi emas sekitar 90 ton per tahunnya. Namun karena belum adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang menjual emasnya ke Antam, maka sebagian besar hasil tambang justru diekspor atau dijual ke industri perhiasan. Hal ini diungkapkan melalui rapat antara Komisi 6 DPR RI dengan PT Aneka Tambang Tbk. Antam menyebut bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan pasokan emas di pasar domestik. Sehingga, untuk menutup kekurangan pasokan, Antam terpaksa melakukan impor dari Singapura dan Australia sekitar 30 ton emas. Anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjalinggi, mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar segera mengeluarkan kebijakan penundaan ekspor, guna memastikan pasokan emas dalam negeri terpenuhi dan industri nasional dapat berkembang secara optimal. Kan lucu, kita ekspor terus kita import juga, kan ini ya masyarakat awam juga bingung gitu. Maka dari itu saya pertajam tadi, untuk sementara kita stop ekspor sambil kita berhitung untuk pemenuhan
pasar dalam negeri. Nah begini, ini kan kalau kita tadi dengan PT Antam, mereka cerita bahwa mereka mampu memproduksi 1 ton. Kemudian pada saat 2025 ini, PT Freeport berjanji akan memberikan mereka 9 ton per tahunnya, jadi 10 ton. Kemudian mereka mampu sebenarnya memaintain itu 40 ton. Jadi mereka sebenarnya kekurangan 30 ton. Nah 30 ton ini terpaksa mereka import karena mereka nggak dapat di dalam negeri. Oleh karena itu saya minta yang di dalam negeri industrinya itu 90 ton. Jadi saya minta sekarang ini Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian mengeluarkan kebijakan untuk menunda sementara waktu ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu kebutuhannya Antam, sehingga akhirnya nanti 40 ton terpenuhi. Berdasarkan data, tambang emas milik Antam di Pongkor, Jawa Barat hanya memproduksi sekitar 1 ton emas per tahun. Padahal, penjualan emas Antam pada tahun 2024 mencapai 43 ton dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 45 ton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 1 DPR ini mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang genap akan memasuki 1 tahun pada 20 Oktober mendatang. Hal itu terlihat dari pemerintahan Presiden Prabowo yang melakukan rekonsiliasi nasional serta menghadirkan seperti Danantara, Koperasi Desa Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Jelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober mendatang, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan publik, tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, yang mengapresiasi setahun kinerja pemerintahan di bawah naungan Prabowo Gibran. Menurutnya berbagai upaya yang dilakukan Prabowo Gibran melalui sejumlah program untuk masyarakat patut menjadi kebanggaan. Utut mengatakan hal itu terlihat seperti niat pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional serta menghadirkan Danantara, Kopdes Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Meski begitu, dirinya menilai masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan atau dievaluasi seperti program MBG. Pertama, satu, kita menghargai niat baik Bapak Presiden. Mulai dari konsep rekonsiliasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu pertama, itu yang menjadi hulunya. Mulai dari konsep Danantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan mewujudkan makan bergizi gratis. Yang kedua, hemat saya, buat tambah banyak nih. Udah. Stop dulu Mas, boleh nggak Mas? Nanti jatuh. Ya. Yang kedua, abis itu udah ya. Iya. Yang kedua adalah bahwa lapangan masih ada kekurangan, iya. Tapi itu teknis. Yang penting hulunya udah benar. Hulunya udah benar. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus. Sehingga goalnya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat. Dari saya 2 catatan itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini mengungkapkan alasan pemerintah membantu pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qaziri dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, pemerintah kini tengah berupaya mementingkan perlindungan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak saat pembelajaran. Menko Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan, penggunaan APBN dalam pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qaziri dilakukan agar proses penanganannya menjadi lebih cepat. Terlebih, ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap pesantren-pesantren yang rawan di tanah air, lantaran pesantren dinilai telah menjadi elemen penting bagi masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka.
Di samping itu, Menko juga menilai pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Itu pun jangan salah paham, banyak pesantren juga yang nggak mau dibantu. Pak Dodi tadi bilang, pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan. Pesantren itu tumbuh dari iuran. Pesantren itu tumbuh dari gotong royong baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah. Kemandirian itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial juga terus mendorong pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah Indonesia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan sebanyak 165 titik sekolah rakyat sudah berdiri di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikerjakan secara gotong royong bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pan-RB. Agus menjelaskan, sekolah rakyat saat ini hanya bersifat sementara sebelum pembangunan sekolah permanen yang akan dimulai pada tahun depan. Nantinya, Agus menyebutkan, sekolah permanen diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Jadi sekolah rakyat di tahun ini adalah sekolah rintisan, ya, sifatnya sementara. Sudah ada 165 titik. Dulu kita diperintah oleh Pak Presiden itu 100 titik. Terus kemudian kita diperintah lagi. Terus kemudian kita sekarang sudah membangun bersama kementerian yang lain karena Satgas, ya. Sekolah rakyat ini ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Pan-RB, BKN, Sesnek, dan lain-lain gitu loh. Sekarang ini sudah terbangun 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia. Siswanya kurang lebih 16.000, gurunya ada 2.400, tenaga pendidikannya ada 4.441. Ya, ini sifatnya sementara karena sebentar lagi kita akan membangun, ya, bersama kementerian yang lain sekolah permanen yang nantinya diharapkan di tahun depan sudah bisa terima siswa. Nah, sekolah permanen itu Pak Presiden memerintahkan bisa menampung 1.000 siswa dari SD, SMP maupun SMA. Tujuannya jelas untuk memutus transmisi kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah salah satunya untuk mencerdaskan bangsa. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari gizinya, karena untuk mencerdaskan bangsa juga kan kita memerlukan beberapa gizi-gizi yang terbaik. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Tapi yang paling utama dari hal itu adalah menghadirkan sekolah rakyat. Karena kalau kita lihat memang di daerah pedesaan ini masih belum ada anak-anak yang bisa memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak yang berada di perkotaan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sangat layak seperti itu. Maka dengan hadirnya sekolah rakyat yang berada di beberapa titik ataupun ratusan titik yang ada di Indonesia ini bisa bermanfaat sekali untuk anak-anak yang mungkin memiliki ekonomi yang cukup rendah seperti itu, sehingga mereka akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Benar sekali, dan dalam rangka menjelang 100 ataupun 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ini program sekolah rakyat menjadi salah satu gebrakan yang patut kita apresiasi. Betul. Mengingat ini merupakan bentuk kehadiran dari pemerintah untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan yang layak. Dan kalau kita lihat juga selain sekolah rakyat ini memang digunakan untuk anak-anak ataupun dari keluarga yang kurang mampu, pemerintah
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu juga menghadirkan Sekolah Garuda. Betul. Yang mana Sekolah Garuda ini merupakan sekolah unggulan untuk agar sekolah-sekolah di Indonesia ini bisa bersaing dengan sekolah internasional dari negara-negara lainnya. Betul, hebat sekali ya. Ada Sekolah Garuda, terus juga ada sekolah rakyat. Dan tentu juga ini tidak hanya dihadirkan sekolah saja, tapi juga dari segi fasilitas juga ini juga memadai ya. Ada pengadaan 15.000 laptop seperti itu, ataupun untuk anak-anak yang nantinya juga mereka bisa merasakan bagaimana sih mengakses internet, bagaimana mengakses laptop seperti itu ya, agar mereka juga tidak ketinggalan zaman seperti itu ya Arif. Ya mudah-mudahan ke depannya ini harapan Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan kita semua bisa mencerdaskan bangsa sesegera mungkin. Benar sekali. Festi dan juga pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan 5 rumah di Jalan Taman Palem Raya Cengkareng, Jakarta Barat hancur akibat ledakan tabung gas 12 kg. Dalam peristiwa ini, seorang lansia menjadi korban ledakan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Inilah detik-detik ledakan hebat yang menghancurkan 5 rumah di Jalan Taman Palem Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan dipicu akibat tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Puing-puing pasca ledakan terlihat berantakan hingga ke jalan. Menurut saksi, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 pagi saat pemilik rumah yang merupakan seorang lansia diduga sedang menyalakan kompor. Akibat ledakan tersebut, korban pun mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Cengkareng. Pas saya pulang udah rata begini. Terus saya tanya ke istri saya, terus tetangga gitu sebelah rumah saya, itu katanya gasnya meledak gitu loh. Meledak, saya nggak tahu, nggak jelas dia ini lupa matiin apinya atau memang udah bocor dari semalam. Meledak dia. Meledak jadi imbasnya kena rumah saya. Gitu. Yang kena rumah saya sebelah kanan, sama sebelah kiri, sama belakang. Depan ini juga ada yang kena beberapa. Depan rumah saya ada yang kena. Percikannya ini depan pagar kena juga. Rumah yang kena 5-6 rumah lah yang kena lah, kira-kira ya kena imbas. Saat ini lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan tabung gas 12 kg di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Kepolisian Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian awal. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara awal pasca terjadinya ledakan tabung gas di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan, saat ini tercatat ada 2 orang korban luka akibat ledakan ini yang saat ini masih mendapatkan penanganan medis. Kedua korban yakni ES 73 tahun pemilik rumah tempat awal ledakan yang tengah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan luka bakar 70%. Sementara satu korban lain, WS 47 yang merupakan tetangga dari ES, mengalami luka reruntuhan puing di bagian kepala. Saat ini polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi terkait peristiwa ledakan ini. Itu sekira pukul 6.00 pagi. Jadi korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Karena tadi kita berhasil tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya itu sempat longgar dan disiasati oleh korban diikat. Jadi pemasangannya tidak rapi lah gitu. Jadi disiasati. Jadi tabung tersebut baru dipasang sekitar 1 mingguan oleh korban. Jadi saat mau menyalakan kompor terjadi ledakan. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban
yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing, inisial WF umur 47 tahun. Rencananya oleh tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dorong lurah merintis hingga masuk ke dalam selokan seorang kakek diamankan polisi. Pelaku mengaku tersulut emosi karena karet ban sebagai polisi tidur yang dipasangnya dibongkar. Udah kok nggak Tersangka inisial M diamankan unit Reskrim Polsek Medan Timur di rumahnya di Jalan Madupuro, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 14 Oktober 2025. Kakek berusia 61 tahun ini diamankan atas laporan lurah perintis inisial MF yang merasa tidak senang setelah pelaku mendorongnya hingga masuk ke dalam selokan. Kepada petugas, tersangka mengaku memasang karet ban untuk dijadikan polisi tidur di depan rumahnya karena takut anak dan cucunya menjadi korban kecelakaan. Menurutnya, sejumlah pengendara sepeda motor saat melintas di jalan tersebut selalu ugal-ugalan. Tersangka mengaku menyesal atas perbuatannya dan berharap lurah yang menjadi korban mau memaafkannya. Cucu saya kan naik sepeda, kadang itu anak-anak tuh langsung ngebut itu trap gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau udah terlanggar anak saya, cucu saya, orang cuma bilang, oh nggak pernah gitu ya kan. Kan gitu. Sementara itu, Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar pada Rabu 15 Oktober 2025 sore mengatakan, tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 8 bulan. Dan sudah kita tetapkan tersangka atas nama Pak Mawardi dan sudah kita lakukan penahanan. Info sementara bahwa itu bukan dipasang oleh lurah dan yang memasang tidak memakai izin untuk memasang polisi tidur tersebut. Untuk kita terapkan pasal 351 ayat 1. Sebelumnya diberitakan pelaku mendorong hingga masuk ke selokan terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 siang. Video aksi saling dorong hingga lurah perintis masuk ke selokan sempat viral di media sosial. Peristiwa itu berawal dari lurah bersama pegawai kelurahan membongkar karet ban yang dipasang pelaku untuk dijadikan polisi tidur. Pelaku menolak pembongkaran dan sempat terjadi tarik-menarik karet ban berpaku yang kini menjadi barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pemalakan terhadap sopir truk terjadi di Jalan Tembok Bahalang, Kecamatan Bantang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025. Aksi pemalakan ini membuat warga resah lantaran para pelaku meminta uang secara paksa dalam kondisi mabuk. Inilah rekaman video amatir warga yang menyebar di media sosial. Video amatir ini menampilkan aksi sekelompok orang yang memalak sopir truk di Jalan Tembok Bahalang. Para pelaku memberhentikan kendaraan dan mengedor kaca mobil untuk menakuti pengemudi. Menurut keterangan pihak kepolisian, 2 orang terduga pelaku telah berhasil diamankan dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Polsek Batang Alai Selatan. Kasubsi PIDM Humas Polres HST, Aibtu M. Husaini, membenarkan penangkapan tersebut dan memastikan penyidikan masih berlangsung. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor ke Polsek Bas guna membantu proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan, patroli akan ditingkatkan di sepanjang Jalan Tembok Bahalang dan sekitarnya. Warga setempat mengaku cemas dengan aksi tersebut sehingga membuat mereka takut melintas di sekitar lokasi. Kalisia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok.
Gila rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan pelajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati area parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar saat kepergok pelaku lalu menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Tadi itu memang gak langsung dibukain, soalnya kayak agak curiga gitu kan. Pas begitu ngelihat dia celingak-celingok, aku bilang ke kawan aku, Miss Putri, itu siapa ya? Kok kayak agak kayak nyurigain gitu. Terus dia bilang, Miss Nanda coba dilihat katanya. Terus aku berdiri, tapi itu nggak langsung membuka pintu. Aku liatin dulu, terus kata Miss Putri, Miss coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus dalam hati aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik pada naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan korban dan juga para terduga pelaku yang beredar dalam video telah dimintai keterangan. Kasus kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut menimpa 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Korban mengalami kekerasan berupa pemukulan dan tendangan yang diduga dilakukan oleh 6 orang kakak kelasnya. Aksi perundungan tersebut terekam dan viral di media sosial. Menyikapi hal itu, pihak Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi saat ini tengah melakukan penyelidikan. Korban dan para terduga pelaku yang ada dalam video telah dipanggil dan dimintai keterangan dengan didampingi orang tua masing-masing. Ya, Polsek Tambun, Kapolsek sudah memanggil semua orang yang ada di video tersebut. Tadi pagi sudah dihadirkan dari sekolah, sementara kita memanggil mereka didampingi oleh orang tua daripada para korban maupun para pelaku. Jadi kita sementara melaksanakan pemeriksaan. Selain pihak kepolisian, penangkapan kasus ini juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A, Kabupaten Bekasi, serta tim psikologi. Pasalnya baik korban maupun para pelaku masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Saat ini kasusnya masih dalam penanganan pihak Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, polisi juga terus berusaha mencari titik terang kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berusaha memanggil pembuat lowongan online yang menjadi perekrut korban. Kasus tewasnya RTA terapis spa di bawah umur di sebuah lahan kosong di samping gedung tempatnya bekerja di Pejaten Barat, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya besar. Dari 15 saksi yang telah diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum bisa memberikan titik terang kematian korban. Penyidik kepolisian akan memeriksa owner dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kota asal korban. Tak hanya itu, polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang menjadi perekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis spa di Delta. Ya, untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Itu pihak. Karena nanti ada surat panggilan tuh. Rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya. Di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Rekrutmennya itu pihak Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu Pak ya? Iya. Berarti ada agen perekrutmen? Ya, nanti rencananya seperti itu kita akan coba. Kita lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi, ya kita akan lanjutkan. Diketahui jasad RTA ditemukan warga di sebuah lahan kosong di samping gedung Spa Delta, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas akibat melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja karena gaji yang tak sesuai, ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, diduga terjatuh dari perahu saat melaut. Seorang nelayan dilaporkan hilang di perairan Maluku Tengah. Perahu beserta peralatan milik korban ditemukan dalam kondisi mengapung, namun hingga kini korban belum ditemukan.
Tim SAR gabungan malah melakukan pencarian selama 3 hari terakhir. Seorang nelayan asal Dusun Lohi, Desa Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dilaporkan hilang saat melaut. Korban atas nama Abdullah Hatala, 59 tahun, pelaut sejak Senin 13 Oktober 2025 pagi, namun tak kunjung kembali meski hari telah malam. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Polairut, BPBD Maluku Tengah bersama warga setempat Rabu 15 Oktober 2025 kembali melanjutkan pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir rumpon, lokasi kejadian di perairan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kami laporkan satu kecelakaan kapal yang rugi terhadap satu orang nelayan di sekitar perairan Desa Lohi, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi pada pukul 08.00 tadi pagi menerima informasi dari salah satu anggota Polair Kabupaten Maluku Tengah bahwa korban pergi melaut sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Tadi pagi pada pukul 08.00 Basarnas Ambon mengarahkan satu desma dengan menggunakan area SAR menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini korban bisa segera ditemukan dan bisa diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui korban terjatuh dari perahu Kantinting saat memancing ikan di Rumpon pada Senin 13 Oktober 2025 pagi. Lantaran hingga sore hari tak kembali, pihak keluarga dan nelayan setempat lakukan pencarian. Upaya pencarian awal berhasil menemukan perahu Kantinting dan peralatan, namun hingga kini korban tidak ditemukan keberadaannya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat juga melanda pabrik pembuatan aksesoris ponsel di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 14 Oktober 2025. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian akibat insiden ini mencapai miliaran rupiah. Asap tebal membumbung dari pabrik pembuatan aksesoris ponsel yang terbakar di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 14 Oktober 2025 petang. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api mudah membesar hingga nyaris meludeskan tumpukan barang berupa pelindung ponsel di dalam pabrik. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja saat itu pun tampak panik dan berlarian keluar menyelamatkan diri lantaran asap tebal disertai kobaran api memenuhi bangunan pabrik. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 30 personel diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengungkapkan, api pertama kali muncul dari salah satu sudut pabrik. Api kemudian merembet membakar tumpukan kardus berisi pelindung ponsel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Pasalnya pihak damkar dan kepolisian yang datang ke lokasi masih meminta keterangan karyawan dan juga pemilik pabrik. Yang terbakar casing HP. Untuk penyebab awal sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Mungkin nanti setelah Jaya 65 ini insya Allah akan kita BAP. Untuk saat ini unit yang terlibat ada 6 unit dari Pos Legok, Pos BSD, Pos Makot Curug. Ya tentunya pasti ada kesulitan Pak. Akses jalan menuju titik api dan asap juga semakin tebal Pak. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini diselidiki Polsek Legok. Mujib Latumai Risa melaporkan. Peristiwa kebakaran ini masih terus terjadi di mana-mana ya, Arif dan juga pemirsa. Kita harus jauh lebih berhati-hati lagi, harus lebih aware lagi. Apalagi kalau kita lihat ini terkait dengan aksesoris ponsel ya. Mungkin ada beberapa barang yang sembraut, terus juga kabel-kabel biasanya seperti itu ya. Apalagi yang kabel-kabelnya sudah agak sedikit rusak. Pasti ini kalau bisa kita lihat adanya sedikit kelalaian ataupun kecerobohan pasti akan menimbulkan beberapa percikan api seperti itu. Percikan api maksud kami. Dan kalau misalnya kita ada beberapa hal mungkin kalau di rumah tangga, tabung gas, kita juga harus lebih berhati-hati ya. Karena juga kemarin ada ledakan 12 kg. Terus juga ini terjadi juga kebakaran di salah satu toko aksesoris handphone seperti itu ya. Kita harus lebih berhati-hati lagi, harus memastikan bahwa kondisi di rumah ataupun dimanapun Anda berada dalam kondisi yang prima. Benar sekali, kalau kita melihat juga hampir setiap hari kita membacakan berita terkait dengan kebakaran. Betul, bahkan untuk pagi hari ini kita harus membacakan berita ada 2 kejadian kebakaran. Yang pertama yang tadi meledak tadi ya, tabung gas meledak di Jakarta, kemudian ada juga di Provinsi Banten terkait dengan toko aksesoris handphone
John, ini perlu berhati-hati juga dan mungkin juga kita perlu menambah lagi terkait dengan pos-pos untuk pemadam kebakaran. Pengamanannya juga karena ini hampir di setiap daerah sangat rawan sekali terjadi kebakaran. Mudah-mudahan ini meningkatkan juga kewaspadaan kita terkait dengan musibah-musibah kebakaran ini. Betul, mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan kita juga bisa aware lagi, bisa lebih berhati-hati lagi karena kita tidak ingin hal ini bisa terjadi lagi seperti itu ya. Dan ini juga pasti bisa merugikan orang-orang sekitar mungkin yang terdampak dengan adanya ledakan ataupun kebakaran yang merambat kemana-mana. Benar sekali. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam setahun kepemimpinannya, ribuan tambang dan jutaan hektar sawit ilegal berhasil ditindak. Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, mengungkap bahwa pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan merebut kembali 5 juta hektar kebun sawit ilegal dalam 1 tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa pencurian kekayaan negara tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Prabowo menyebut setelah sektor tambang, pemerintah juga telah mengambil alih perkebunan sawit ilegal melalui proses hukum di pengadilan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memulihkan kerugian akibat praktik ilegal dan menghentikan kebocoran kekayaan nasional. I came into 2 islands of Indonesia, Bangka and Belitung, and we got report there were 1,000 illegal tin mines, 1,000 on these 2 islands. And we were losing maybe 80% of our total tin production to these illegal miners and through smuggling. And I said this has to stop. The case is the government now must enforce the law, and I'm determined to enforce the law, and I'm determined that the Indonesian government must be respected by everybody. The law is the law, regulations are regulations. Those who violate the law will have to deal with the law. So that's as simple as that. What I mean is, we are recovering a lot of assets. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Melalui merek kolektif, pemerintah mendorong pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan. Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Merek kolektif bukan sekedar nama, melainkan identitas bersama. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Melalui perlindungan kekayaan intelektual, kini operasi tak hanya mampu ataupun punya legalitas, tetapi juga akses pembiayaan dan daya saing yang lebih kuat. Sinergi DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan Kemenkop memastikan produk koperasi dari desa hingga kota tak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga naik kelas dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran Menteri kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional. Pemerintah menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli menyatakan program magang nasional terus menunjukkan antusiasme tinggi dari anak muda di seluruh Indonesia, baik fresh graduate,
lulusan perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma. Bahkan antusiasme tinggi ini juga datang dari perusahaan-perusahaan. Program magang nasional yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan kesempatan magang yang tak hanya tersedia di sektor swasta, tetapi juga bisa dilakukan di kementerian. Dalam kesempatan itu Menaker menekankan bahwa seleksi bukan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang mereka miliki. Dari data yang kami peroleh, sudah tercatat 1.147 perusahaan yang sudah membuka lowongan magang. Dan sudah sebanyak 104.711 orang yang kemudian eligible untuk ikut dalam program magang ini, yang nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan, dan proses terakhir adalah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Menaker pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran penting koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan perikanan. Ia juga mendorong penghapusan utang lama petani dan pelaku UMKM untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi sebagai garda depan distribusi hasil produksi rakyat, terutama dari sektor pertanian dan perikanan. Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa akan dijadikan pusat distribusi panen, bukan sekedar tempat simpan pinjam. Ia menekankan bahwa koperasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk armada transportasi sendiri, agar hasil tani dan tangkapan nelayan bisa langsung terserap pasar. Upaya ini dinilai penting untuk menghindari pembusukan hasil panen, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan di desa-desa. Bullish, I'm very optimistic. So we will now get fresh increase of protein from the fishing villages. We will send it to our cooperatives, because I'm also building, we have already established 81,000 village cooperatives. And each village cooperative will have their own warehouse, cold storage, will have their own mini supermarket, their own village drugstore, village clinic, etc., etc., etc. And each cooperative will be given financing to buy 2 trucks. So all their produce will be sent to the market, and there will be no more stories of, "Sir, our harvest is rotting, nobody's coming, da 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 da." Yeah, so I think this is going to be an exciting time for Indonesia. I'm excited, and because I'm seeing this dream, this concept turning into reality as we sit here today. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penghapusan utang lama para petani dan pelaku UMKM. Ia menilai banyak di antara mereka masih terbebani pinjaman puluhan tahun lalu dan sulit mengakses pembiayaan baru. Langkah penghapusan utang ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat kecil dan mendorong kesejahteraan mereka. In my campaign, a lot of these representatives from the farmers and from the small business came to me and, "Sir, we can't get any new loans because our debt of 25 years ago is still in the books of the banks." So I called some of the bankers, we discussed, and basically I understood that actually in the banks, right, after 25 years, most of these banks have been written off already in the books of the banks. So of course there are the conservative bankers who said, "No, sir, we cannot, what example will it give for the other lenders, borrowers, right?" So I said, these people, 25 years, they cannot pay back because of
bad weather, because of natural disaster, etc., etc., no way can they pay back. So to be realistic, I said there is such a thing as forgiveness. So I said we forgive the debt. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis program makan bergizi gratis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Sebanyak 1,5 juta lapangan kerja diperkirakan tercipta melalui program MBG. Dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai daerah. Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, angka tersebut sangat mungkin dicapai jika program-program strategis seperti MBG dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membentuk rantai pasok baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Efek berganda dari program ini menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang dinamis, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. I think 8% is very achievable. It's very achievable, as I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs, directly. And each, there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000, that's 1.5 million. That each kitchen has created 15 local entrepreneurs. One selling their eggs, the other one selling vegetables, the other one selling fish, this one selling meat, the other one so. And each of these 15 vendors or suppliers will have at least 5, 10 or 15 workers. If these people have money, what do? They will buy shoes, clothes, they want to improve their housing, they want each to buy maybe motorcycle, television. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana sore di Pasar Gamalaba, Kota Ternate mendadak riuh saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Gamalaba. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh warga dan para pedagang yang memenuhi pasar tradisional paling terkenal di Maluku Utara. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Shehe, Wali Kota Ternate, serta unsur Forkopimda. Pengamanan dilakukan secara ketat oleh Polda Maluku Utara yang menurunkan 1.300 personel di 6 titik utama, termasuk area Pasar Gamalama yang telah disterilisasi sejak Selasa malam. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santai, Gibran langsung berbaur dengan masyarakat. Ia menyapa pedagang sayur, ikan, hingga penjual rempah khas Maluku Utara. Kehadirannya menciptakan suasana akrab dan penuh antusiasme. Gubernur Sherly Juanda Laos yang mendampingi turut menyapa para pedagang perempuan. Kehangatan kunjungan itu semakin terasa saat Gibran melayani permintaan swafoto dari puluhan pedagang muda. Ia pun tampak menikmati suasana pasar yang ramai dengan senyum ramah khasnya sebelum melanjutkan agenda berikutnya di Kota Ternate. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, satu unit sepeda motor gede jenis Harley Davidson milik seorang wanita muda hilang di gondol pencuri di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman kamera CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan moge seharga 250 juta rupiah tersebut yang disembunyikan pelaku di sebuah parkiran mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas CCTV tengah berjalan kaki dengan memakai helm sebelum beraksi membawa kabur sebuah moge alias motor gede. Hanya dalam hitungan singkat, sebuah moge jenis Harley Davidson yang berada di area parkir pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat berhasil dibawa kabur pelaku.
Aksi pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi pada Minggu 12 Oktober 2025 pagi. Saat korban yang merupakan wanita muda warga Ciledug, Tangerang tengah beristirahat di sebuah kedai kopi di lantai 1 mal usai mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmari bersama komunitas pecinta Harley. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang sesaat ingin pulang ke rumah usai istirahat tersebut. Saat hilang, motor seharga 250 juta itu tidak dikunci stang oleh korban. Berbekal video rekaman CCTV dan informasi pesan yang diterima korban lewat akun media sosial, polisi kemudian mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pencarian, moge tersebut ditemukan petugas disembunyikan pelaku di antara barisan kontainer. Berawal dari hilangnya sepeda motor ini diparkir di Senayan City hari Minggu sekitar jam 10.30. Berawal dari itu kami melakukan penyelidikan. Kami dapat petunjuk dari CCTV. Kemudian pelaku telah melakukan hubungan komunikasi dengan pihak korban melalui IG yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur ke daerah Bekasi. Sehingga kita lakukan pendalaman bersama korban. Kami menyusuri salah satu mall Transmart yang ada di Bekasi Timur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer, sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali bersama dengan korbannya, melihat sendiri tanpa ada kekurangan satupun di sepeda motor ini. Untuk pelaku kami sudah identifikasi. Kami akan lakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini dengan segera. Korban mengaku sangat berterima kasih dengan kerja keras petugas yang membuahkan hasil maksimal sehingga moge miliknya bisa ditemukan. Saya terima kasih untuk para anggota Buser dan Bapak untuk Polsek Tanah Abang untuk bantuannya, untuk supportnya, sudah membantu saya untuk bisa mendapatkan motornya kembali. Kini polisi tengah memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Pelaku diduga kuat masih berada di sekitaran Bekasi dan memiliki motif tertentu saat membawa kabur sepeda motor korban. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menpora RI Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kemenpora. Salah satunya peninjauan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan juga Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menpora RI Erick Thohir terus melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Setelah sebelumnya meninjau Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, kali ini Menpora Erick meninjau P3SON, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 15 Oktober 2025 pagi. Setiba di lokasi, Menpora Erick berkeliling melihat kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Bahkan ketika mau melihat kondisi lapangan sepak bola, Menpora Erick harus terhalang semak belukar yang tidak terawat dan tingginya 1 hingga 2 meter. Menpora Erick menyampaikan bahwa peninjauan yang dilakukan ke Hambalang ini adalah bagian dari untuk melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Dirinya berharap semua aset-aset yang dimiliki Kemenpora ke depannya bisa berfungsi dengan baik dan efektif penggunaannya. Sekedar diketahui, proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON, melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara Forbes CEO di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu malam. Di hadapan staf Forbes, Prabowo menjelaskan program andalannya yakni makan bergizi gratis. Presiden Prabowo melakukan dialog dalam acara Forbes CEO yang dipandu langsung oleh Steve Forbes. Acara yang dihadiri orang-orang ternama tanah air itu, Prabowo menjelaskan mengapa makan bergizi gratis menjadi program utamanya, yang mana setiap harinya disebut seperti memberi makan 7 kali penduduk Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menjelaskan mengapa dirinya termotivasi membuat program makan bergizi gratis menjadi program prioritasnya.
Salah satunya adalah kondisi fisik anak Indonesia yang ia temui sangat tidak sesuai dengan skala pertumbuhan yang seharusnya. Saat menjelaskan hal ini, Presiden sempat terhenti karena batuk. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sedang flu. Namun karena undangan langsung dari Steve Forbes, ia menyanggupi datang di acara ini. I think this feeding program, Indonesian for MBG, makan bergizi gratis, free nutrition. Well, basically it came about, I've been running for president, I ran for president, 5 times in this last 25 years. 5 times I ran, 4 times I lost. The last time I won. What I'm trying to say is, during this campaign, this 5 campaign, I traveled to many areas, to many villages, and every time I come to the village, I see young children reading. They come and stand and they wait and they... So I talk to them and I ask them, what's your age? And I was many times surprised. When I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old, because of his body, he looked like it was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes, and very difficult for people who live in the religion to understand that children can eat sometimes only rice with salt. And so that got me thinking. And at that time, there were 77 countries that had a free meal program. So I said Indonesia must be there, 78 or 79. So we started planning, and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths to 35. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. Presiden memastikan pihaknya bertekad untuk melakukan evaluasi dan membuat program MBG nol kesalahan dari kasus apapun itu dengan meningkatkan pengawasan, SOP dan menggunakan alat-alat yang canggih dan steril guna minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada.
memungkinkan adanya pembukaan lahan baru serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO. Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, ini pemerintah ini akan berencana untuk melakukan sebuah adanya campuran biodiesel di bahan bakar minyak ataupun BBM sebesar 50% atau setara dengan B50 semester 2 tahun 2026 nanti. Dan tentu saja kesepakatan ini juga telah dilakukan sesuai dengan rapat yang sudah dilakukan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan tentunya juga ini akan dievakuasi lagi, maksud kami dievaluasi ya, seperti itu ya, dikaji kembali apakah ini akan langsung akan tahun depan dilaksanakan atau mungkin ada beberapa hal opsi-opsi, karena kan ini katanya ada 3 opsi yang akan dilakukan beberapa tahap. Dan kalau kita lihat memang ini juga untuk adanya pengaturan bagaimana nantinya kebutuhan di dalam negeri dan juga luar negeri. Selain itu juga untuk bagaimana nantinya terkait dengan domestic market obligation untuk sawit. Benar sekali. Dan kalau kita melihat juga kalau dari tujuan kebijakan ini adalah untuk meminimalisir terkait dengan impor bahan atau BBM dari luar negeri ke dalam negeri, salah satunya dengan menggunakan biodiesel. Biodiesel ini merupakan salah satunya solar yang berasal dari tumbuhan, sehingga ini bisa menggunakan market ataupun sumber daya yang ada di dalam negeri untuk dimanfaatkan juga di dalam negeri. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan ini dipikirkan dan juga dirapatkan dengan matang-matang agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Betul. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membawa paradigma baru dalam pembangunan nasional, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat memberikan penghargaan dalam ajang Mandaya Awards yang digelar Kemenko PM di Jakarta. Acara Mandaya Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Sebanyak 52 pemenang mendapatkan penghargaan dalam 3 kategori utama, yaitu pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan individu inspiratif. Dalam keterangannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pemberdayaan adalah kunci dalam membangun ekosistem masyarakat yang tumbuh mandiri dan sejahtera. Selain itu, Muhaimin menyatakan program pemberdayaan harus berjalan secara berkelanjutan agar dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan berarti membangun ekosistem yang mendorong semua pihak untuk tumbuh secara mandiri, kokoh, dan sejahtera. Sejak pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun ini, paradigma baru bagi pembangunan kita adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya membangun ekosistem semua untuk bisa tumbuh bersama-sama dengan mandiri, kokoh, dan sejahtera. Ekosistem ini menjadi kewajiban untuk diciptakan oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan alhamdulillah tokoh-tokoh semua yang saya sebut itu telah berkontribusi untuk memberikan
apa yang disebut rintisan-rintisan dan prestasi-prestasi dari pemberdayaan masyarakat. Tadi bisa kita saksikan mulai yang individu, baik di bidang lingkungan, UMKM, semua berbasis ekosistem. Yang kedua, kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus memiliki visi, gagasan, dan program-program yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan ini menuntut langkah berkelanjutan, sehingga melibatkan pemerintah, seluruh pihak untuk bersama-sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis Indonesia menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura setiap hari. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning. But when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengajak generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan karya kreatif dan bisnis industri kebudayaan melalui program House of Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea untuk memperkuat kapasitas talenta kreatif Indonesia di tingkat global. Program House of Indonesia digelar di 6 daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Badung, Jambi, Cirebon, dan Sika. Program ini memfokuskan 4 bidang pelatihan, meliputi animasi, film dokumenter, mobile content, serta kultur and art education content. Dalam kesempatannya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menjelaskan bahwa program ini tak hanya melatih kreativitas dalam produksi animasi, tetapi juga mendorong peserta untuk membangun bisnis berbasis intelektual property atau IP. Giring berharap program House of Indonesia mampu melahirkan talenta kreatif baru yang tidak hanya unggul dalam karya seni, namun juga siap bersaing di industri kebudayaan global. Bahwa selain belajar animasinya, selain belajar creator, meng-create, develop, membuat karakter ya, tapi saya juga bercerita bahwa harus belajar bagaimana mengembangkan bisnis IP-nya, karena dari animasi itu paling luar biasa ya bisnis IP kan. Contohnya kalau hasil dari Korea Selatan ada Pororo, ada Pinkfong, dan sekarang kita bisa lihat bahwa Jumbo sendiri ya kan bisa menjadi IP yang luar biasa di sini gitu. Mudah-mudahan setelah melihat film animasi kita sekarang luar biasa ya, ada gebrakan baru dari Jumbo, mudah-mudahan adik-adik ini jadi terinspirasi bikin IP baru gitu loh selain Jumbo. Jadi House of Indonesia ini hanya platform untuk mereka berlatih, tapi pada ujungnya mereka harus kerja keras, siap gagal dan siap bangkit lagi untuk nanti bikin IP baru lagi sampai ada IP tersebut bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa menjadi kebanggaan dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menuju pasokan energi bersih terbarukan Arsari Tambang, salah satu anak perusahaan Arsari Group, ini meluncurkan timah ramah lingkungan pertama di Indonesia bernama Envirotin. Dan dengan ini pemirsa, Envirotin mampu memimpin sektor pasar yang ramah lingkungan secara global. Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Joyo Hadikusumo menyampaikan, komoditas timah ramah lingkungan bernama Envirotin diluncurkan untuk menunjukkan bukti komitmen Indonesia dalam hal melahirkan produk energi yang ramah lingkungan di dunia. Aryo menerangkan lebih rinci, Envirotin dihadirkan sebagai solusi yang solutif Indonesia dalam masa transisi dunia menuju energi bersih, di mana komoditas timah memiliki sumbangsi penting di dalamnya. Diketahui produksi timah dari Arsari Tambang yang rendah karbon ini diwujudkan sebagai langkah nyata menuju hilirisasi energi mineral yang inklusif dan mendukung visi Indonesia Hijau, Indonesia Maju. Teknologi tandur listrik bebas emisi sejalan dengan prinsip ESG yang ujung-ujung kita mau menuju net zero. Envirotin bukan sekedar produk, ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di pasar global. Bukan hanya menambang, tapi juga memimpin dengan produk ramah lingkungan. Peluncuran ini adalah langkah awal menuju masa depan hijau. Kami percaya bahwa melalui inovasi hijau, kita bisa mewujudkan slogan inovasi hijau, Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita mendorong hilirisasi yang bukan hanya sekedar wacana, tapi aksi nyata. Bapak dan Ibu, para hadirin yang terhormat, kami persembahkan Envirotin, produk ramah lingkungan timah asli Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Gubernur Banten Andra Soni ini mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitri dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain.
Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Dini Fitri dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra. Andra memfasilitasi pertemuan itu di ruang kerjanya di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 15 Oktober 2025. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri wali kelas Indra. Ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang mogok 3 hari itu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan ini anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat. Untuk menyelamatkan dunia pendidikan kan tidak boleh mogok itu. Karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Pertemuan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan Indra saling memaafkan. Dini juga mengingatkan Indra agar meneladani pesan Gubernur Andra Soni. Dia juga mendoakan muridnya itu menjadi pribadi yang sukses. Sebelumnya, video viral menunjukkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga menampar seorang murid yang ketahuan merokok di ruang kelas. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan Dini dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan mengaktifkan kembali Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Andra menyebut penonaktifan sebelumnya hanya bertujuan untuk menormalkan suasana di sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tokoh publik Sumatera Utara yang juga mantan konsul kehormatan Turki di Medan, Rahmat Shah, diduga menjadi korban penipuan scam oleh 2 narapidana lapas Tanjung Gusta, Medan. Akibatnya ayah dari staf sus Menkom Digi Ralinsyah mengalami kerugian 254 juta rupiah. Selain 2 tersangka, oknum napi inisial SL dan R, Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut juga mengamankan 2 wanita yang diduga turut serta dalam aksi penipuan tersebut masing-masing berinisial IP dan TH. Keempat tersangka ditangkap petugas di sejumlah lokasi berbeda di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari penangkapan keempatnya, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya ponsel yang digunakan dalam melakukan aksinya dan berbagai macam kartu ATM dari sejumlah bank berbeda. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut, Kombes Doni Satria Sempiring, pada Rabu 15 Oktober 2025 mengatakan bahwa modus komplotan scammer ini dengan menghubungi korban menggunakan ponsel, mengaku sebagai putri korban dan meminta agar dikirimkan sejumlah uang untuk membeli emas. Pengiriman uang dilakukan korban melalui transfer ke rekening pelaku sebanyak 4 kali dengan jumlah berbeda hingga mencapai 254 juta rupiah. Kegiatan ini merupakan kegiatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Sarifudin Lubis umur 25 tahun itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban yaitu Pak Dr. Rahmat Shah, di mana mengatakan bahwa si terlapor ini adalah merupakan anaknya Ranil Shah. Nah, dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Doni mengaku sebelum menjalankan aksi kejahatannya, komplotan scammer ini terlebih mencari nomor ponsel milik korban melalui get kontak dan menyelidiki kegiatan serta aktivitas sehari-hari putri korban, Ralinsyah, yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Menkom Digi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penerimaan jenazah 4 sandera Israel oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC terjadi di tengah proses implementasi perjanjian damai Gaza yang masih berlangsung. Pertukaran ini menandai kelanjutan dari tahap awal perjanjian yang melibatkan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas.
Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat perdagangan internasional sudah berada di jalan yang tepat. Dirinya juga menyampaikan terkait dengan ekspor beras nasional yang disebut akan surplus 4,5 hingga 5 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan lonjakan ekspor Indonesia naik hingga 7% di tahun 2025. Dengan surplus perdagangan mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya sebesar 19 miliar dolar di tahun 2024. Zulhas pun menilai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional Indonesia sudah berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini akan membawa keberhasilan pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Tahun ini sampai Agustus akhir, ekspor kita meningkat 7,7%. Tahun lalu sampai bulan ini surplusnya 19 miliar dolar. Tahun ini 29 miliar US dollar. Jadi ada kenaikan 10 miliar dolar. Ini angka 53% angka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Haji dan Umroh RI ini melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Kementerian Haji dan Umroh RI Danhil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada Selasa 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Kini Jaksa Agung tengah proses penelusuran terkait calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia agar dipastikan bebas dari terduga kasus-kasus haji pada masa sebelumnya. Melalui pertemuan itu juga dinyatakan bahwa Jaksa Agung sepakat untuk terus mendampingi proses penyelenggaraan haji, termasuk pergeseran aset dan sumber daya manusia atau SDM. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, kita alhamdulillah sekali kemarin sudah berlangsung pemberangkatan haji 2025 meskipun mungkin memang ada beberapa kendala dan juga ada beberapa kekurangan, tapi dari hasil kekurangan dan juga kendala tersebut ini pastinya juga dilakukan evaluasi beberapa hal seperti itu ya, dengan hadirnya Kementerian Haji, ini salah satu kementerian yang baru yang juga diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah disetujui, dan ini juga ada Menteri Hajinya Gus Irfan yang juga dipercaya ini akan membawa Kementerian Haji ini jauh lebih baik lagi dan juga bisa memberikan hasil evaluasi yang baik pastinya ya. Tapi juga dari Kemenhaj juga melakukan beberapa koordinasi dengan Kejagung. Salah satunya juga tadi juga kemarin sudah ada pertemuan dengan ST Burhanuddin seperti itu. Ini untuk melakukan bagaimana nantinya juga dari Kementerian Haji ini ataupun dari orang-orang di kementeriannya ini akan di screening seperti apa sih dari aset-aset yang ada di sana seperti itu ya. Hingga akhirnya kita akan terbebas dari namanya korupsi dan juga kecurangan-kecurangan yang terjadi. Benar sekali, mengingat Kementerian Haji dan Umroh ini merupakan kementerian baru. Kalau dipikir-pikir ini mungkin pertama kali dalam sejarah Indonesia kita memiliki kementerian yang fokus mengurusi haji dan umroh. Kalau sebelumnya memang urusan haji dan umroh ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dan kali ini memang dipisah khusus ya. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ada gebrakan baru bahwasannya ada kementerian khusus yang menangani masalah haji dan juga umroh. Dan kalau
kalau kita melihat juga pada pelaksanaan haji maupun umroh pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kemarin juga sempat diusut terkait dengan kuota haji khusus, dan untuk itu kementerian yang baru saja dibangun ini, yang baru saja dibentuk, mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak atau stakeholder lain. Salah satunya adalah terkait dengan Kejagung, ini lagi-lagi agar segala kasus-kasus yang mungkin terjadi sebelumnya ini tidak terulang lagi di kementerian yang baru ini. Dan kalau kita lihat juga memang dari Kementerian Haji ini sangat ingin segera melakukan perwujudan terkait dengan kampung haji di sana, karena juga ini juga akan mendapatkan manfaat langsung untuk mereka para jemaah haji nantinya, dan ini juga pastinya akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Ramadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.